Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Najwa Cahaya Adib dengan NIM 230021116. Pada pertemuan kali ini saya akan menyimpulkan yaitu mengenai materi membentuk citra lembaga pada mata kuliah Manajemen Humas. Jadi ini ialah pertemuan ketiga dari perkuliahan kita. Baik di sini setiap perilaku, setiap gerakan, setiap hal yang kita lakukan itu akan ada orang yang melihat dan memperhatikan, akan dinilai, dan itu akan menjadi salah satu atau sebuah persepsi orang lain tersebut tentang kita. Jadi kita harus berhati-hati sebelum melakukan, sebelum mengatakan, sebelum melakukan sesuatu, karena hal ini akan membuat sebuah persepsi dari orang lain terhadap diri kita sendiri. Jadi jangan pernah membuat kesalahan karena sewaktu-waktu itu tidak akan mengubah persepsi orang lain. Seperti yang orang lain anggap itu tidak benar, maka selamanya orang lain tersebut beranggapan bahwa kita itu tidak benar. Ingat, sekali orang itu menilai negatif terhadap kita, maka selamanya itu akan menjadi cap untuk kita. Seperti misalnya kita tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Jadi orang yang lebih tua tersebut menganggap bahwa kita tersebut anak yang tidak sopan dan akan menyebar di kalangan sekitar orang tua tersebut. Dalam KBBI, istilah citra merupakan gambaran tentang sikap, mental, atau ide yang dihasilkan seseorang atau organisasi akan kepribadian yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat sekitarnya ini termasuk publik internal dan publik eksternalnya. Ini akan sangat bernilai di mata masyarakat. Jika kita salah melangkah, salah mengucap, serta berperilaku, ini akan menimbulkan persepsi negatif, yang dimana kita harus menempatkan sebuah perkataan atau penyampaian kita tersebut harus mengetahui siapa audiens kita. Apakah lebih tua dari kita, apakah sama dengan kita, atau di bawah kita, atau lebih muda dari kita. Kita harus mengetahui hal tersebut, karena kalau misalnya kita ngomong sama orang yang lebih tua dengan menggunakan bahasa yang gaul, diantara biasanya kita memakai dengan teman sebaya, itu akan sangat tidak sopan dinilai oleh orang yang lebih dewasa tersebut. Jadi istilah citra ini lahir dalam 3 konsep. Apa saja itu? Yaitu yang pertama ada penilaian, yang kedua anggapan atau pendapat, dan juga penilaian akan sesuatu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan publik atas persepsinya sendiri, karena itu merupakan hak mereka untuk menilai kita sebagaimana orangnya gitu. Suatu penilaian itu muncul dari apa yang kita sampaikan, atau ada perilaku yang kita tunjukkan kepada orang tersebut secara sadar maupun tidak sadar, dan pada akhirnya itu akan menjadi sebuah gambaran kita, karena istilah image tersebut bisa dianggap sebagai picture of mind. Hal ini akan menjadi cerminan dalam pikiran orang lain. Seperti misalnya ada seorang namanya tuh misalnya email. Jadi email ini dia tidak sopan. Jadi orang menganggap di pikiran orang tersebut setelah menggambarkan bahwa email ini tidak sopan, seperti itu. Jadi kita harus sangat memikirkan terlebih dahulu ingin membicarakan apa, kepada siapa, caranya, intinya, dan waktu yang tepat. Misalnya nggak mungkin kan kita memberikan informasi pada saat orang tersebut buru-buru, atau orang tersebut sedang mengerjakan sesuatu hal yang penting juga, karena ini akan menimbulkan sebuah misunderstanding, atau ini merupakan sebuah distorsi dan menyebabkan informasi kita tersebut tidak sampai kepada orang lain tersebut dengan sempurna, tidak seperti apa yang kita katakan, dan menyebabkan komunikasi yang tidak efektif. Agar tidak terjadinya kesalahan dan menimbulkan persepsi negatif,
Sekali seorang dianggap tidak baik, sekali lagi, sekali seorang tersebut dianggap tidak baik, maka selamanya orang tersebut akan dianggap tidak baik pula. Hal ini akan susah untuk memperbaiki pandangan tersebut, apalagi sebuah lembaga yang besar. Secara personal saja, hal itu sangat susah untuk memperbaiki image kita sendiri kalau misalnya orang tersebut sudah menganggap bahwa kita tersebut tidak baik atau memiliki persepsi negatif terhadap kita, apalagi sebuah lembaga yang besar yang dimana terdapat masyarakat, ada yang public internal, ada public eksternal. Ini akan sangat-sangat sulit jika sebuah lembaga tersebut memiliki image yang negatif. Maka public relations atau PR punya tugas yang sangat besar untuk menciptakan, memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan citra perusahaannya. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa citra artinya gambaran dan citra artinya sebuah anggapan, pandangan, dan pendapat yang sudah dikumpulkan akibat stimulus yang kita berikan. Jadi citra tersebut muncul karena perlakuan kita juga gitu. Jadi kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan, pada siapa, waktunya, apakah tepat. Yang menilai adalah orang yang ada di sekitar kita dan tidak bisa kita bantah karena itu merupakan hak orang lain tersebut. Menilai kita apakah kita orangnya baik atau kita orangnya buruk, atau kita tidak sopan, atau kita juga orangnya sopan kepada orang tersebut. Jika di dalam sebuah organisasi, berarti publik internal atau publik eksternal yang akan menilai. Jadi seperti sebuah perguruan tinggi, itu publik internalnya berarti mahasiswa, pegawai di sana itu akan menilai apakah perguruan tinggi tersebut baik atau bagaimana gitu kan. Apalagi publik eksternalnya, sebuah lembaga pendidikan, misalnya anggapan, pandangan, dan pendapat kita mengenai sekolah kita, apakah gurunya pemalas atau sebaliknya. Kita bebas berpendapat. Di sini PR sangat dibutuhkan untuk memikirkan bagaimana caranya agar citra perusahaan atau instansi menjadi lebih baik, meskipun membutuhkan waktu yang panjang pada membangun citra baik yang diambil. Jadi mungkin di sini maksudnya ialah kita tersebut lebih susah memperbaiki citra kita sendiri atau image kita sendiri daripada membangun citra tersebut dari awal. Misalnya kita sudah dicap tidak baik atau tidak jujur, itu sangat-sangat susah untuk memperbaiki citra tersebut di mata orang lain. Menjadi lebih baik membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Lalu terdapat juga citra dalam konteks personal. Ketika kita ingin dianggap sebagai mahasiswa yang cerdas, banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita rencanakan dan desain, sehingga kita mengetahui apa saja langkah selanjutnya untuk menciptakan citra sebagai mahasiswa cerdas tersebut. Dan yang merupakan publik kita berarti yang pertama ada dosen, karena dosen ini menilai kita kan. Lalu yang kedua ada teman-teman, dan yang ketiga orang-orang yang ada di sekitar, seperti pegawai yang ada di perguruan tinggi tersebut atau masyarakat sekitar. Walaupun dalam kondisi kita mempersiapkan diri lebih matang, terkadang kita dapat tergelincir saat-saat dimana orang-orang tetap menilai kita negatif, apalagi jika kita tidak menjaga sedemikian rupa citra kita tersebut dan tidak kita rencanakan. Ini akan membuat penilaian sangat mudah muncul. Lalu topik yang selanjutnya, apa saja yang membentuk atau komponen-komponen citra atau image tersebut. Yang pertama ada realitas. Ini bersifat empirik, suatu yang nyata dan tidak dibuat-buat. Jadi realitas, jadi kita melakukan suatu hal gitu kan yang membuat citra kita tersebut buruk atau menjadi lebih baik. Contoh, saat ini seseorang dianggap jujur, tapi hanya sebuah image, dan ini tidak jujur atau tidak real sifatnya, hanya sebuah pencitraan maksudnya gitu, bukan realitas.
kebohongan tersebut akan terbongkar sehingga seumur hidup orang tersebut tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain, apalagi sebuah lembaga. Jadi jangan hanya menjual janji tapi buktikan. Seperti ada perusahaan sampo yang bilang bahwa sampo tersebut untuk ketombe dan tombenya akan hilang dalam sekejap gitu. Tapi ternyata setelah dibuktikan tidak hilang ketombenya, malahan lebih banyak. Ini akan membuat citra perusahaan tersebut menjadi down. Lalu yang kedua, sesuatu yang ideal. Kalau di perguruan tinggi, lulusan yang diharapkan industri tersebut misalnya tipikal A, maka sesuatu yang ideal yang ingin kita capai yaitu yang A. Jadi ini akan membuat kayak lulusan kita tersebut ditunggu-tunggu oleh industri tersebut, sehingga ketika lulus dan masuk ke industri sesuai dan selamanya kita akan dipercaya oleh lembaga-lembaga tersebut. Ini akan meningkatkan lulusan perguruan tinggi kita diterima di lembaga-lembaga. Lalu yang ketiga, harapan dan keinginan. Harapan dari masyarakat sekitar, contoh lulusan di perguruan tersebut rata-rata kebanyakan diterima di berbagai lembaga. Jadi orang-orang berbondong-bondong untuk memasukkan anaknya dan berharap besar akan hal itu. Lalu terdapat juga aspek-aspek pembentukan citra. Apa saja itu? Ada 4. Yang pertama, persepsi. Sebuah pandangan atau persepsi muncul akibat pengamatan terhadap munculnya lingkungan. Diakibatkan karena adanya stimulus yang muncul dari kita sendiri ataupun lembaga tersebut. Maka muncullah persepsi. Lalu yang kedua, wawasan, pengetahuan atau kognisi. Suatu hal yang berkaitan dengan daya nalar atau pemikiran dari persepsi. Daya nalar publik sangat berpengaruh pada persepsi sebuah organisasi. Lalu yang ketiga, motivasi. Persepsi juga muncul dari motivasi dari diri mereka. Setiap orang tidak memiliki motivasi yang sama untuk menilai sesuatu. Lalu yang terakhir itu ada sikap. Adanya kecenderungan bersikap, berpersepsi, atau berpikir dan merasakan banyak hal dalam menghadapi situasi tersebut tertentu terhadap seseorang atau lembaga. Lalu terdapat juga ketika citra baik sudah terbentuk, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan citra yang baik tersebut? Harus memiliki strategi. Yang pertama, mengubah penampilan. Seperti kita sudah rapi tapi kita kurang fit gitu. Kita harus mengubah penampilan kita menjadi lebih wow di kemudian harinya. Perbaiki diri terus menerus misalnya, karena ada kata pepatah yaitu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Lalu yang kedua, berkomunikasi dengan publik, internal maupun eksternal, memberikan layanan sedemikian rupa supaya dapat mempertahankan citra positif tersebut. Lalu yang ketiga, mempromosikan diri dapat melalui publish media, membuat penilaian positif pada publik kita seperti iklan yang ada di media-media sosial. Lalu yang keempat, menjaga reputasi. Seperti UNP itu biasanya menciptakan lulusan terbaik. Jadi kita harus menjaga reputasi tersebut dengan terus meningkatkan kualitas pembelajaran dari perguruan tinggi kita. Lalu terdapat juga berbagai jenis citra. Yang pertama ada the mirror image, yaitu citra bayangan. Sebuah pantulan dari cermin, bukan kita yang sebenarnya, tapi kita jangan sama oleh hal itu. Kita harus lebih baik lagi dari apa yang ada di cermin. Misalnya di cermin tersebut terdapat kotoran, sedangkan kita tidak gitu. Lalu yang kedua ada the career image, atau ini biasanya lebih cenderung ke hal yang negatif. Citra yang berlaku sudah terbentuk akibat stimulus yang ada. Contohnya image polisi di mata masyarakat. Lalu yang ketiga, the wish image. Jadi ini adalah sesuatu yang ingin kita capai gitu. Misalnya kita sudah lebih baik gitu kan. Tapi di atas langit pasti ada langit. Jadi kita harus menargetkan bahwa kita harus seperti orang yang di atas kita tersebut gitu. Lalu ada corporate image. Secara keseluruhan citra perusahaan. Jadi ini contoh sedikit saja bagian dari perusahaan yang salah, maka suatu perusahaan akan dicap. Yang kelima ada majemuk. Yang keenam, citra yang baik dan buruk atau good and bad image. Lalu yang terakhir ada manfaat
dari citra yang muncul. Jika personal kita memiliki citra yang baik, maka kita akan diterima oleh banyak orang. Secara organisasi atau lembaga, maka kita akan diterima oleh publik internal maupun publik eksternal. Yang pertama, meningkatkan daya tarik perusahaan. Jadi ini akan mengundang orang-orang untuk tarik pada perusahaan kita. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Karena kalau misalnya citra kita baik, maka orang-orang akan mudah untuk menerima produk atau jasa yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga, menghemat biaya. Karena kalau misalnya citra kita sudah baik perusahaan tersebut, maka tidak harus terlalu mengumbar-umbar iklan, harus membeli-beli iklan atau menyewa-nyewa seorang media gitu. Yang keempat, daya saing. Jadi kita mampu bersaing di pasar nasional. Lalu yang terakhir, ada citra memiliki perisai saat terjadi krisis. Jadi misalnya pada saat perusahaan kita dianggap buruk, maka orang lain pasti akan memikirkan bukannya perusahaan tersebut perusahaan yang jujur, pasti ada yang salah di dalamnya. Nah, seperti itu, maka citra yang baik tersebut akan membantu kita pada saat krisis melanda. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.